mengejutkan, respon praktisi hukum Firdaus Oiwobo ketika Amarzoni tak dihadirkan secara langsung di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Seperti diketahui bahwa sidang perdana kasus dugaan peredaran narkoba di lapas yang menyeret Amarzoni tersebut telah menimbulkan perdebatan panas antara kuasa hukum Amarzoni versus majelis hakim. Majelis hakim yang merasa aman-aman saja Amarzoni hadir secara online di sidang. Sebaliknya, kuasa hukum Amarzoni merasa justru kurang nyaman. Apalagi, Amarzoni mengaku ingin hadir secara langsung di ruang sidang karena mau buka-bukaan terkait kasus yang membelenggunya. Lantas, benarkah Firdaus Oiwobo merasa ada kejanggalan dalam kasus Amarzoni yang tiba-tiba sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan hanya beberapa hari sebelum ia disidangkan? Seperti apa pula tingginya dukungan sang kekasih dan ibu angkat Amarzoni di persidangan Amarzoni kemarin? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sidang perdana Amarzoni dengan dugaan kasus peredaran narkoba di dalam rutan Salemba telah digelar secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Keputusan hakim yang menghadirkan Amarzoni secara online dalam persidangan mendapat reaksi keras dari pihak kuasa hukum. Kuasa hukum Amarzoni tampaknya menginginkan secara Amarzoni dihadirkan secara fisik di ruang sidang. Berbeda dengan keinginan majelis hakim yang cukup secara online lantaran masih aman. Pihak kuasa hukum merasa kurang afdol jika Amarzoni tidak dihadirkan secara langsung lantaran dikhawatirkan Amarzoni tidak bisa bicara secara leluasa. Sebab dalam pernyataannya secara daring dari Lapas Nusa Kambangan, Amarzoni mengaku ingin buka-bukaan di ruang pengadilan terkait kasus dirinya. Dan seperti inilah detik-detik ketegangan di ruang sidang ketika terjadi perdebatan antara kuasa hukum Amarzoni dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Jadi kami bermusyawarah untuk menghadirkan terdakwa di sidang seperti apa. Kita belum tahu depannya, sementara masih aman. Terima kasih Mutia. Saya rasa itu wajar ya, semua terdakwa itu mengatakan aman. Kan saya seperti bilang tadi, karena dia berada di kandang harimau. Ada buktinya, yang tadi saudara. Ya buktinya kan ada juga bahwa mereka minta semua touring loh, datang ke sini. Berarti kan secara psikologi kan udah harus tahu mau lihat, pakai ignoran ini juga. Berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, nggak mungkin dia minta ke sini ya Mulia. Oke, kami sudah paham, kami sudah mengerti Pak ya. Cuma untuk saat ini kami Ya kalau saat ini kita hormati, tapi yang ke depan ini harus dipertimbangkan. Harus dicabut penetapan baru ini kan gitu. Kalau sekarang ya kita hormati. Nah ini sudah ditetapkan, kami pasti menghormati penetapan pengadilan kan gitu. Tapi permohonan kami ini juga dipertimbangkan. Karena ini rakyat menengok semua kan. Dan udah kasus nasional melihatnya kita nggak ada terbuka lagi. Padahal pengadilan ini terbuka untuk umum, ya kan? Jadi bukan disembunyi-sembunyi. Orang ini sebenarnya tidak bisa ngomong yang mulia. Karena apa? Kan orang bilang dia berada di mulut harimau. Nah, kumis harimau takut. Ya kalau sekarang dia tetap di situ, pasti dia nggak akan bicara. Pasti bilang ini udah pasti keputusan apa yang akan terjadi. Itu yang dia. Sekarang kami hormati, tapi permohonan kami juga akan dipertimbangkan. Kami minta penetapan minggu depan dicabut. Kalau dari terdakwa 6 selaku apa tadi perwakilan gitu ya, alasannya kenapa minta sidang secara offline? Offline karena kan menurut saya pemberitaan ini kan sudah terlalu besar ya Mulia. Pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya nanti dan ini harus dihadirkan sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum saya gitu kan. Kalau ya saat ini bukan karena keberadaan badan kita yang
sidang. Karena saya sudah pernah merasakan juga sidang online kemarin yang mulia, dan seperti ini halnya gitu. Berbeda dengan sidang offline. Maka saya berharap dari semuanya itu bersepakat gitu kan, semua sepakat untuk bisa offline yang mulia. Gitu. Jadi di sini saya akan memberikan segala macam apapun gitu. Saya akan menjabarkan seperti yang tadi kata kuasa hukum saya bilang, kalau di tempat inilah di mana tempat semuanya kita dengarkan semuanya gitu kan, kita buka semuanya kan gitu. Gak ada yang kita tutupkan sama sekali gitu. Oke gitu ya para terdakwa ya, nanti dicatat itu ya oleh panitia pembantu di berita acara sidang. Dan meskipun sidang ini online atau offline, tapi keterangan kalian harus tetap sama. Kalian bebas mengatakan apapun di depan saya, di depan kami persidangan ya. Nggak usah ada rasa takut, bilang aja terus ya. Terekam semua di sini, kalau ada apa-apa rekam semua, banyak saksinya di sini ya. Jangan saudara merasa saudara saat ini di sana saudara tidak bebas memberikan keterangan. Boleh saudara mengatakan apapun. Saya dengar, penasihat hukum dengar, penuntut umum dengar, dan semua mata di sini mendengar dan melihat. Gitu ya. Terkait penetapan dari majelis hakim, apakah sidang dilakukan secara online atau luring, dinilai praktisi hukum Firdaus Oiwobo sah-sah saja karena semuanya tergantung pada keputusan dari hakim. Hal itu menurutnya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung atau Perma dan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Namun Firdaus Oiwobo mencium adanya kejanggalan ketika Amarzoni dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, karena bagi Firdaus, tahanan yang dipindahkan ke Nusa Kambangan merupakan orang yang sulit untuk diatur atau tahanan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara dan juga diindikasikan akan kabur dari penjara. Kalau sidang itu online atau luring ya, itu semua keputusan dari hakim karena ada SEMA kan, ada SEMA, ada perma tentang itu. Jadi sah-sah saja hakim itu mengadakan persidangan secara online, mungkin dilihat dari berbagai perspektif kan gitu. Namun di sini ada satu hal yang ganjil aja ketika Amar ini dibawa ke Nusa Kambangan. Kan kita tahu nih Nusa Kambangan ini kan satu rumah tahanan yang lumayan cukup eksklusif ya menurut saya bagi para tahanan, karena itu semua yang ditahan di Nusa Kambangan itu orang-orang yang udah susah diatur gitu. Artinya udah susah diatur tuh ancaman hukumannya di atas 10 tahun ya kan. Yang kedua, dia itu berkali-kali berbuat gaduh di lapas kan gitu, dan ditakuti ada indikasi dia akan kabur, itu dilempar ke Nusa Kambangan. Firdaus tampaknya mengamati putusan atas kasus Amarzoni sebelumnya hingga yang terakhir ini. Firdaus menduga pihak terkait tidak menghargai asa praduga tak bersalah atas Amarzoni. Ia pun menghimbau apabila dalam kasus Amarzoni saat ini ada hal-hal yang tidak memenuhi unsur hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya dibebaskan atau setidaknya menjalani rehabilitasi sebagai penyalahguna obat-obat terlarang. Bahkan Firdaus menilai tak sepatutnya Amarzoni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Amarzoni juga kentara banget dari putusan sebelumnya kan gitu. Dia diputus karena melanggar KUHP katanya. Ya, lalu sekarang ini juga dia ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya, ya kan? Tahu ada satu linting ganja, entah siapa yang bawa kan, itu belum pasti, itu kan multitafsir. Jadi masih dalam termaktub dalam ajas presumption of innocence, ajas praduga tak bersalah. Jadi lagi-lagi Amarzoni ini dikriminalisasi, dia sudah menjadi residivis. Nah, untuk keempat kalinya dia dijadikan residivis lagi. Nah, kalau residivis yang 4 kalinya itu di negara manapun itu dianggap keterlaluan dan harus menggunakan sistem hukum eksekutorial. Artinya negara mau bagaimana dengan Amarzoni ini? Apa mau ditahan seumur hidup atau memang dia mau dibinasakan kan gitu? Itu aja, hanya dua itu kan.
Tapi kalau memang tidak memenuhi unsur itu, ya jangan dibinasakan, jangan ditahan di seumur hidup, jangan juga ditahan di Nusa Kambangan, bebaskan dia direhab gitu loh. Ini kan hal yang mengada-ngada. Firdaus Oiwobo mengatakan bahwa dipindahkannya Amarzoni ke Nusa Kambangan sungguh tidak sebanding dengan apa yang disangkakan kepadanya. Menurut Firdaus, Amarzoni tak sepantasnya diperlakukan demikian. Karena selain mendapatkan hukuman badan di penjara, Amarzoni dengan demikian juga mendapatkan hukuman secara sosial. Pasalnya, dengan dipindahkannya Amarzoni ke Nusa Kambangan terkesan bahwa Amarzoni adalah penjahat kelas kakap. Padahal Amarzoni terbilang artis berbakat yang masih muda, pernah berprestasi di bidang olahraga pencak silat dengan menyumbangkan medali emas di ajang Festival Silat Internasional di Brunei Darussalam ketika Prabowo Subianto menjadi Ketua Dewan Pembina. Sehingga dipindahkannya Amarzoni ke Nusa Kambangan dinilai Firdaus Oiwobo sangat berlebihan. Nggak pantas lah. Orang maling-maling kecil ini ditaruh di Nusa Kambangan. Ini sama aja dengan selain mendapatkan hukuman badan, Amar ini mendapat hukum sosial. Sama saja menyematkan predikat buruk kepada adik Amar ini kan gitu. Amarzoni jadinya terlihat kesannya kayak penjahat kelas kakap. Ya kan, macamnya penjahat-penjahat yang udah dianggapnya maksimal kejahatannya di Nusa Kambangan kan gitu. Ini saya menjelaskan, mohon maaf ya kepada penghuni lapas, bukan saya mendiskreditkan atau menghina mereka, tapi ini ceritanya klasifikasinya kan orang udah tahu kalau penjara Nusa Kambangan itu kan memang untuk orang-orang kelas kakap gitu. Sementara si Amar ini kan umurnya baru 30 sekian, belum sampai 40. Masa depannya masih panjang, di dunia sinetron dia masih masih banyak prestasinya lah gitu loh. Dan dia juga pernah menyumbangkan emas ya, medali emas kepada Pak Prabowo waktu Pak Prabowo menjadi pembina pencaksilat kan gitu. Beliau pernah menjuarai dunia kan gitu pencaksilat. Jadi ya udahlah, kenapa sih nggak dikasih keringanan untuk direhab aja gitu, jangan lebay lah gitu. Ini orang-orang Mahkamah Agung ini jangan lebay, orang-orang Menteri Hukum ini jangan lebay gitu. Firdaus Oiwobo pun mengatakan siap memberikan bantuan hukum kepada Amarzoni jika ditunjuk oleh pihak keluarganya. Sinyal ke arah itu menurut Firdaus sudah ada, karena Ustadz Deri Sulaiman sudah menelepon dirinya. Bahkan diakui Firdaus bahwa terkait surat amar dari penjara pun sudah dijelaskan kepada dirinya oleh Ustadz Deri. Suratnya amar pun sudah dijelaskan kepada saya bahwa Amar membongkar rahasia di dalam lapas bla 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 begitu. Tapi saya bilang Ustadz Deri, saya belum bisa meyakini kalau hanya sebatas surat pernyataan dari Amar. Saya baru meyakini apabila ada rekaman, bukti, voice note apa segala itu. Tapi kalau hanya surat pernyataan dari Amar, saya bilang jangan, malah ntar bumerang buat Amar. Lebih baik ya udahlah. Jadi saya siap-siap aja kalau tunjuk Amar sebagai tim lawyer, saya siap-siap aja. Mengejutkan, Firdaus Oiwobo siap memberikan bantuan hukum usai Amarzoni tak dihadirkan secara langsung dalam sidang perdana kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas, seperti apa pula dukungan yang begitu tinggi dari sang kekasih dan ibu angkat Amarzoni di ruang sidang kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pada sidang perdana Amarzoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin, terkait tuduhan diduga terlibat peredaran narkoba di lapas, Amarzoni tampak tidak dihadirkan secara fisik di ruang sidang, melainkan secara daring. Namun, kekasih Amarzoni, yaitu Dr. Camelia, terlihat memberikan dukungan kepada Amarzoni dengan hadir secara langsung di ruang sidang, didampingi ibu angkat Amarzoni. Ketika mendapat kesempatan untuk bicara dengan Amarzoni secara online di ruang sidang, ibu angkat Amar terlihat sempat menangis. Diungkapkan pula oleh ibu angkat Amar
bahwa betapa Dr. Camelia sangat sayang kepada Amar Zoni. Amar Zoni pun sempat menyapa Dr. Camelia dengan kata sayang. Istirahat udah lancar. Sehat Ibu. Supaya dapat keadilan ya. Iya Bu, pasti Bu. Kuatkan hatimu ya Amar. Iya Bu. Ini ada dokter juga. Makasih Bu ya. Iya. Dokter berada di sini. Ini dokter nih, dokter Fikri lihat nih. Ini lihat dokter lihat sama saya mendampingi terus ya. Dokter ini ya Bu. Iya saya. Ibu angkat Amar Zoni seakan tak putus memberikan dukungan moral kepada Amar Zoni di agenda sidang perdana Amar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin. Ibu angkat sangat berharap agar Amar Zoni akan direhab karena termasuk korban penyalahgunaan narkotika. Lebih dari itu, Ibu angkat Amar Zoni bahkan berharap Amar Zoni bisa segera bebas dari jeratan hukum sehingga ia bisa merencanakan pernikahan dengan kekasihnya Dr. Camelia. Dan Amar rupanya sudah berpesan kepada ibu angkatnya agar menjadi pendampingnya ketika nanti ia menikah dengan Dr. Camelia. Ya sebagai perempuan lah, Amar bisa saya pendamping, komunikasi dengan pengacaranya itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya yakin Amar tidak seperti apa yang dibicarakan dan selama ini, karena Amar semenjak saya di Cipinang, ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai dan sudah kelihatan tidak nasihat-nasihat saja. Kemudian saya sudah dikenalkan dengan dokter dia dan saya kenal dokter dia adalah nanti ini, nah itu saya juga merasa aman. Bahkan pakai kemarin bersama dengan aku juga dengan Haji terakhir itu karena ingin mengajukan suatu haknya tidak diperinganan itu sudah dilakukan dan pesannya nanti kalau jadi nikah sama dokter Lia nanti ya mudah-mudahan ini asas kemanusiaan, asas keadilan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh pengacaranya itu bisa dilaksanakan karena ini adalah penyalahgunaan narkotika. Tentu hukumannya adalah rehabilitasi. Jadi harap saya sebagai ibu angkatnya dan juga keluarganya, adik-adiknya ini selesai dan Amar keluar langsung direhabilitasi. Karena pengajuan itu saja terus tiba-tiba kemudian dibawa untuk diperiksa langsung tahap 2 itu yang masuk juga saya kaget juga karena ini kan sudah dari Januari tidak ada berita apa-apa. Kemudian diambil dan disidangkan dan saya informasi dan pada saat itu juga saya dengan dokter dia juga baru bilang juga karena udah berkali-kali kita di sini nengok-nengok gitu karena kita kelihatan itu jadi pas terakhir itu saya ternyata dan dokter dia terakhir juga ke Cipinang. Tapi kalau saya nengok saya selalu komunikasi dengan para pimpinan saya. Tapi yang jelas saya itu sudah tenang karena sudah ada yang mendampingi dan saya tahu persis kalau dokter dia itu adalah tulus mendampingi dan tidak ada kepentingan apa-apa. Mengejutkan, kekasih dan ibu angkat memberikan dukungan kepada Amar Zoni dengan hadir di ruang sidang. Dugaan Amar terlibat peredaran narkoba di dalam lapas. Lantas, seperti apa respon Nikita Mirzani terkait kasus yang membelenggu Amar Zoni kini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Ketika Amar Zoni sedang menjalani proses hukumnya di persidangan kasus dugaan peredaran narkoba di lapas, Nikita Mirzani di tengah proses persidangan praharanya dengan Dr. Reza Gladys masih menyampaikan rasa ibanya atas nasib Amar Zoni. Pasalnya, Nikita Mirzani yang tampaknya tahu bahwa Amar Zoni seharusnya akan bebas di akhir tahun ini. Tapi lagi-lagi dirundung masalah baru. Nikita pun memberikan dukungan untuk Amar Zoni agar tetap tegar menghadapi semuanya dan menjalaninya dengan tenang. Baginya, apapun masalah bukanlah masalah, tinggal dihadapi saja oleh Amar Zoni. Nikita juga seakan siap selalu berada di belakang Amar Zoni, menyuntikkan dukungan agar Amar Zoni tetap kuat menghadapi semuanya. Pada semangat Amar Zoni, harusnya udah keluar ya, tapi musibah ada lagi, ya nggak apa-apa, jalanin aja. Semangat Ami buat sidang hari ini, Ami. Thank you ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.